إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadratul Mutaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, orang tua kami yang kami muliakan, bil khusus Bapak Ibu dimaksud berbahagia. Bagian lagi kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana penuh berkah ini, hari Jumat yang penuh berkah ini kita dapat hadir kembali walaupun diguyuri dengan hujan, namun tidak satu halangan kita, buat halangan kita tidak hadir secara istiqomah melaksanakan salat berjamaah, salat fardu berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya, semoga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya khususnya kepada manusia, maka Allah turunkanlah sebuah surah yang mana surah ini adalah termasuk surah yang istimewa, yang fadilahnya yang luar biasa. Memang setiap surah yang diturunkan oleh Allah, ayat demi ayat, mulai dari juz 1 sampai juz 30, ada masing-masing fadilahnya. Tapi ketika Allah melihat makhluknya yang sempurna diciptakan, yaitu kita manusia, karena Allah begitu Rahman dan Rahimnya, anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga, sehingga ada manusia yang di dalam menikmati kenikmatan Allah itu, anugerah Allah itu, masih ada yang berkeluh kesah, masih ada yang tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena diikuti dengan hawa nafsu yang luar biasa, nafsu birahinya, nafsu tamaknya, nafsu yang tidak pernah ujung padamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini juga untuk kita bersama apabila kita selalu baca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa banyaknya orang yang diberikan ilmu oleh Allah, namun ilmu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mursyid kita, melalui para ulama kita, tentu bersumber dari Allah, kebawahnya malaikat Jibril alaihissalam, kemudian kepada para anbiya-nya, tentu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkan lagi ke bawah para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in wa tabi'in, kemudian waliullah, kemudian para orang soleh, para ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi, al ulama warisatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang ada pada Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah diturunkan kepada ulama. Ketika ulama ini sudah mendapatkan ilmu dari Allah melalui perantaraan yang saya bacakan di atas tadi, maka ada ilmu yang tinggi, kemudian ilmu yang tidak diamalkan. Untuk apa ilmu yang tinggi? Akan tetapi ilmu hanya untuk dibangga-banggakan atau untuk berdebat orang lain dan sebagainya, berargumen untuk bagaimana ketika ada muzakarah atau saling bertukar pikiran, tapi dengan bertukar pikiran itu bukan ujungnya untuk mendatangkan madu atau manis atau kemaslahatan, tapi ujung-ujungnya bertekad dan sebagainya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat
inilah Allah murka. Dan ilmu yang diturunkan oleh Allah adalah harus diamalkan secara ikhlas, kemudian disampaikan kembali ilmu itu. Makanya orang-orang yang ulama yang dikatakan ulama yang lurus, yang senantiasa tidak terkontaminasi dengan hal yang lain, tetap dia sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka ulama inilah yang harus kita ikuti. Maka orang yang tinggi ilmu tadi, maka Rasulullah SAW memberikan suatu doa perlindungan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa nafsil la yasbah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi yashaq. Kemudian dari hati yang tidak kunjung tenang, dari hati yang tidak khusyuk dalam beribadah. Makanya untuk mendapatkan khusyukan dalam beribadah ini sangat sulit Bapak Ibu. Makanya perlu kita penting memperbarui kembali sholat kita itu. Artinya kita harus paham dengan rukun-rukun sholat itu, mulai dari takbir ula sampai salam. Apa yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita maknakan dalam hati, diyakini dengan hati, maka itu salah satu kita akan mendapatkan khusyukan dalam sholat. Kemudian juga kita harus tunduk di mana tempat sujud kita, disitulah mata kita tidak boleh jalankan kemana-mana. Itu para ulama mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan salah satu untuk mendapatkan sholat khusyuk. Jadi dari hati yang tidak kunjung padam, tidak tentram. Kenapa hati kita tidak tenang? Kenapa hati kita tidak tentram? Mungkin ada hal yang lain yang harus kita perbaiki. Nah, oleh itu bersihkan hati kita selalu, tazkiyatun niyah, bersihkanlah hati kita selalu, karena hati inilah yang akan benar-benar yang akan dicintai oleh Allah. Karena sentralnya dari pancara kita ini, pancara indera kita ini adalah sentralnya ada hati kita ini. Kalau hati kita ini baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Tapi kalau rusak hati kita itu, maka rusaklah sebenarnya. Apa itu? Kalau yaitu hati kita. Kemudian kita terakhir adalah untuk berlindung kepada Allah dari nafsu yang tak kunjung padam. Nafsu ini memang diciptakan Allah banyak, tapi ada nafsu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tidak boleh dibunuh, tetapi adalah dikendalikan. Bagaimana mengendalikan? Salah satu mengendalikan nafsu ini adalah seperti yang kita lakukan ini diantaranya. Berbanyak zikir, melaksanakan perintah Allah dengan Allah itu, kemudian sempurnakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian insya Allah hati itu akan nafsu itu tidak akan berahi atau dan sebagainya. Kemudian itulah dari ajaran Nabi SAW, doa beliau yang harus juga kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashqa' wa min nafsin la tasqa' wa min du'ain la yusma'. Nah, ini terakhir yaitu doa yang tidak pernah didengar oleh Allah. Betapa panjangnya doa kita kadang-kadang, walaupun singkat doa, tapi doa tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin syarat-syarat doa tidak kita penuhi, atau kriteria doa yang makbul tentu kita harus penuhi juga. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan berkahnya dengan pengantin ini. Kebetulan Pak Yusofian kurang sehat beliau saya semalam bagi demam, jadi saya menghentikan untuk ini karena kebersamaan ini tidak boleh. Karena ingat pesan Profesor kemarin itu meliuni walau ayat, sampaikanlah satu ayat. Jadi Bapak Ibu jangan merasa saya yang akan terus, silakan maju Bapak Ibu berbagi ilmu, tidak hanya harus saya terus. Tapi demi tidak kekosongan itu saya saksi, karena penanggung jawabnya adalah kita semuanya utama terus. Demikian mudah-mudahan kalau kita semuanya atas kekurangannya kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma